Jadi tanah itu kan himpunan dari tanah itu satuan dari mineral, bahan organik sama endapan-endapan yang relatif lepas kan. Nah, di sini tuh ada struktur sama komposisi tanah. Kondisi tanah itu ada tiga. Ada kondisi tanah kering, basah, sama kenyang air. Kalau yang kering itu, tanah itu cuma terdiri dari dua bagian doang, yaitu butir-butir tanah sama pori-pori udara. Kalian di sini aku pesenin harus hafal kayak VS ini apa, VW ini apa. Takutnya tiba-tiba Bu Dev itu nanyain dan kalian nggak tahu apa-apa. Tuh. Terus kalau kondisi basah, basah ini ada tiga bagian, yaitu ada udara, air, sama butiran tanah. Terus kalau kondisi kenyang air ini cuma ada partikel sama rongga air. Ya gitu. Di sini untuk yang kondisi tanah kering ada VV sama VS. Di sini udah aku tulis VV itu volume pori dengan VS ini volume butiran atau S-nya solid. Kalau V ini void biar kalian hafal. Void sama solid. Terus yang untuk kondisi tanah basah ada berat berat udara, kemudian ada berat air sama berat butirannya. Nah, di sini berat udaranya tuh dianggap nol. Terus ya butiran padat itu WES dan seterusnya seperti itu. Terus di sini udah ada rumusnya, udah aku tulisin. VA sama VW ini kita anggap VV, void. Kemudian dan dari V semua itu tuh ada VS, VW, sama VA. Karena WA tadi dianggap nol, jadi rumus W itu cuma WS sama ditambah WW. Tuh. Kemudian ada parameter tanah. Jadi sifat-sifat permasalahan tanah itu bersumber dari empat sifat tanah. Itu ada sifat fisik, kemudian juga ada sifat mekanik, lalu ada sifat hidrolik sama sifat kimiawi. Jadi sifat fisik tanah ini yang contohnya diantaranya itu ada ukuran, terus kemudian berat jenis, ada porositas, angka pori, kepadatan, kadar air, derajat kejenuhan, dan lain-lain. Di sini ada kadar air. Kadar air itu coba apa tadi? Adam, Titan, Fajar tuh. Perbandingan berat air dengan berat butiran padat. Dan dinyatakan dalam persen. Ya, kadar air itu konsistensi air di dalam tanah. Jadi dia tuh persentase volume air terhadap volume tanah. Dan di sini rumusnya WW per WS dikali 100% karena satunya persen. Kalian jangan lupa WW itu apa, WS itu apa ya. Terus di sini ada berat jenis. Berat jenis ini massa tanah kering yang mengisi ruangan di dalam lapisan tanah. Dengan rumusnya G W per V dikali gamma W. Biasanya di soal ini berat jenis diketahui kebanyakan. Terus ada berat volume. Berat volume itu perbandingan antara berat dan volume total tanah. Terus ada angka pori. Angka pori itu ya perbandingan antara volume pori dengan volume bahan padatnya. Nilai angka pori itu dari 0 sampai 1. Terus di sini ada porositas. Jadi porositas itu ukuran dari ruang kosong di antara material. Dengan rumusnya ini yang udah aku tulis juga, PV dibagi volume total, terus dikali 100% karena dia satunya persen.
Terus aja ada derajat kejenuhan. Itu VW dibagi VV dikali 100%. Satuannya awalnya dibikin liter dulu, terus dikaliin 100%. Oh, gitu. Terus ada hubungan antar komponen tanah, yaitu ada berat jenis, angka pori, kadar air, sama derajat kejenuhan. Kalian harus hafal lambang berat jenis itu apa. Ini ada G, W, E, sama S, itu harus hafal. Kakak coba ngerjain soal yang sesuai dengan materi tersebut gimana Kak? Ada contoh soal nggak? Ini, pada kondisi asli di lapangan, tanah itu memiliki volume 10 cm kubik dan dengan berat basah 18 gram. Berat tanah kering ovennya 16 gram. Terus berat jenis tanahnya 2,71. Di sini suruh ngitung kadar air, berat volume basah, volume kering, angka pori, porositas, sama derajat kejenuhan. Jadi ini diketahui kan volume tanah 10 cm kubik, terus berat basahnya 18 gram, berat basahnya kan 18 gram, terus tanah kering ovennya 16 gram, WS-nya 16 gram. Terus berat jenisnya diketahui 2,71. Terus disuruh ngitung kadar air, berat volume, dan lain-lain. Yang pertama dihitung kadar airnya. Jadi kadar airnya WW dibagi WS. WW itu W dikurangi WS. Dari berat tanah volume tanah total dikurangi volume tanah kering, ya, dibagi WS. Oke, terus 18 kurangi 16 dibagi 16, dapatlah kadar airnya 12,5%. Gitu doang. Terus yang gamma B, gamma B itu apa? Coba. Kakak berarti kadar air itu dikali 100% ya itu. Ya, kan satuannya persen. Gamma B kita nyari yang berat volume basah. Itu rumusnya W dibagi V. W-nya udah diketahui 18, V-nya juga udah diketahui 10. Dapatlah 1,8 gram per centimeter kubik. Terus berat volume kering, WS, karena ini berat tanah kering ovennya. WS, pakai WS dibagi sama volume total tanahnya, yaitu 16 dibagi 10, dapatlah segini. Terus nyari angka pori. Angka pori itu rumusnya VV dibagi VS. Nah, di sini kan belum ada VS-nya sama VV. Jadi kita nyari dulu. VS itu rumusnya WS dibagi berat jenis dikali gamma W. Berat jenisnya tadi 2,71, udah gamma W ini kita anggap 1. Jadi didapatlah segini nilai VS-nya. Terus nilai VV-nya ini V dikurangi VS. Jadi V-nya tadi 10 dikurangi nilai VS atasnya ini, dapatlah nilai segini. Lalu kita masukin di rumus angka pori ini, dapatlah angka porinya 0,69. Terus porositas, rumusnya ini VV per V kali 100%. Udah tinggal masukin, VV-nya udah ada, V-nya juga udah ada, dapatnya segini. Derajat kejenuhan juga rumusnya VW per VV, dia juga ada. Nah, VW-nya belum ada kan tadi. VW itu pakai berat WW ini dibagi gamma W. WW-nya tadi 18 dikurangi 16. Terus dibagi gamma W-nya 1, dapat 2. Terus dimasukin VW-nya 2 di sini. Dapatnya 49% derajat kejenuhannya. Gitu.
Nanti kalian dikasih soal ya kayak gini. Permisi Kak, saya izin bertanya. Silakan. Kak, untuk yang nomor 2B itu kan hasilnya 1,8 gram per sentimeter kubik. Nah, sedangkan di buku itu satuannya dijadikan kilonewton per meter kubik. Itu kalau semisalkan kita satuannya tetap gram per sentimeter kubik aja, nggak apa-apa kan, Kak? Atau harus dijadiin kilonewton? Nggak apa-apa, yang penting satuannya jelas aja. Jangan cuma 1,8 doang gitu kan, kita nggak tahu satuannya yang kamu pakai itu gram per sentimeter kubik apa yang kilonewton. Oh, oke. Terima kasih, Kak. Ada lagi nggak yang mau tanya? Ada yang ditanya lagi nggak? Apa mau nambah penjelasan dari contoh soal? Lanjut contoh soal aja, Kak. Oke, sekarang contoh soal terus nanti dikasih soal. Nah, nomor 2, tanah itu punya angka porinya 0,7. Terus wing-nya 20%, kadar airnya 20%, terus berat jenisnya 2,65. Suruh nyari N, gamma B, gamma D, sama derajat kejenuhan. Nah, ini diketahuinya angka pori itu 0,7. Terus kadar airnya 20%, didesimalin 0,2. Terus berat jenisnya 2,65. Nah, nilai N-nya pakai rumus E per 1 min E, jadi didapat 2,33. Terus suruh nyari gamma B, kita masukin rumusnya juga. Udah diketahui semua juga tinggal dimasukin. Dapatlah 1,87 ini. Terus suruh nyari gamma D juga. Rumusnya ini. Udah diketahui juga, kita nggak perlu nyari yang lain. Dimasukin dapatnya ini udah. Ya, satu lagi ya. Ini diketahui N-nya 0,45. Terus berat jenisnya 2,68. Kadar airnya 12%. Jadi berat air yang harus ditambah untuk 12 meter kubik tanah supaya menjadi jenuh itu gimana? Jadi oke, kita cari N-nya dulu pakai rumus ini. Jadi N-nya kan 0,45 dimasukin, dapatlah nilai E segini 0,82. Terus gamma B-nya pakai rumus ini. Dan tinggal kita masukin juga, udah ada semua. Didapat gamma B sekian. Terus gamma D-nya ini dapat 1,92. Jadi berat air yang harus ditambah per meter kubik itu yaitu dari gamma D dikurangi gamma B-nya didapat 0,27 ton per meter kubik. Jangan lupa satuannya ya. Jadi buat membuat tanah itu menjadi jenuh itu harus ditambah air sebanyak ini dikalikan ke 12. Dari 0,27 ton tadi dikalikan 12 sama dengan 13, 3,24. Seperti Kak, itu. itu W-nya kok jadi 0,2 dari mana, Kak? Maaf, di gamma B. Lagi, kan? Gamma B kan 1 plus W. Nah, itu jadi 1 tambah 0,2. Nah, itu 0,2 gimana?
Ya, itu salah tulis berarti. Terima kasih. Siap, Mbak. Sama. Terima kasih, Kak. Oke, kalau dari Mbak Zawa, intinya itu ya. Sekarang tak lanjutin materi tentang klasifikasi tanah. Kemarin mau cross check lagi yang disampaikan Bu Devi udah sampai yang segitiga tanah itu ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Oke. Itu Mas yang kemarin. Share screen dulu ya. Ini udah masuk belum? Udah masuk. Udah. Share screen-nya. Eh, mulai lagi. Yang pertama itu ada klasifikasi tanah. Yang pertama ada sistem klasifikasinya. Sistem klasifikasi itu kayak pembagian tiap-tiapnya. Yang pertama itu ada visual classification atau klasifikasi visual. Nah, klasifikasi visual itu klasifikasi yang dapat dilihat oleh mata. Misal tanahnya itu gembur, tanahnya itu berbatu, berkerikil dan lain sebagainya. Yang kedua ada geologic soil classification, itu menurut geologinya. Yang kedua agronomic soil classification, ada textural soil classification system atau USDA. Yang kelima ada American Association of State Highway Transportation atau ASTO. Yang keenam ada USGS. Yang ketujuh ada STM dan yang kedelapan ada FAA. Biasanya yang dibuat untuk klasifikasi itu dari ketiga ini, dari ASTO, USGS atau ASTM. Oke, aku next lagi. Nah, gimana sih untuk dasar klasifikasi tanah? Nah, dasar klasifikasi tanah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu menurut plastisitas tanahnya, dan yang kedua menurut ukuran butirannya. Kalau plastisitas, yaitu pengujian batas Atterberg. Batas Atterberg itu ada tiga pengujian. Yang pertama ada pengujian batas cair, pengujian ukuran butiran. Ukuran butiran ini ada dua pengujian. Yang pertama pengujian analisa saringan dan yang kedua ada pengujian hidrometer. Aku next. Nah, yang pertama itu pengujian dari plastisitas. Nah, yang pertama ada pengujian batas air atau liquid limit, yaitu untuk menentukan batas cair ambil dari sampel sama seperti yang di atas untuk berat tanah keringnya, yaitu rumusnya W3 dikurangi W1. Logikanya berat tanah kering itu di sini berat cawan plus tanah kering dikurangi berat cawan. Berarti kalau ingin mendapat tanah keringnya kan kita harus mengurangi berat cawannya. Berarti W3 min W1 hasilnya sama dengan 5,84 gram. Itu kita mendapat berat tanah keringnya. Untuk kadar air itu W1 sama dengan A1. A1 itu dari berat air dibagi dengan B1 dari berat tanah kering. Itu kita mendapat nilai dari kadar airnya. Jadi kadar air dari sampel 1 itu senilai 33,4.
Sampai perhitungan ini, teman-teman paham kecepatan atau enggak? Oke, masih Kak, paham ya? Kak, Kak, maaf, Pak. N3 tadi apa? Berat cawan. Apa-apa? Sik. N, N N3 di B1 atau N3. W3? Oh, Atau W3. W3? W3 itu ini, Oh, berat cawan plus tanah kering. oke. Siap, Kak. Makasih, Kak. Oke. Lanjut untuk kadar air rata-rata. Jadi di pengujian ini kan kita ngambil 3 sampel nih. Jadi kita harus cari rata-rata dari kadar air ketiga sampel tersebut. Oh, 4 sampel, ding. Ada 4 sampel. W1, W2, W3, W4 dibagi 4. Kita ambil rata-ratanya yaitu 31,76%. Itu rata-rata dari kadar air. Setelah dapat rata-rata kadar airnya, kita cari batas cair atau liquid limitnya. Sama seperti yang kita bahas tadi. Apa sih liquid limit itu? Liquid limit itu nilainya WN dikali N per 25 pangkat 0,121. Nah, rumus ini sebenarnya udah ada di buku Mekanika Tanah 1. Teman-teman dapat lihat rumus ini di pengujian batas cair. Selanjutnya untuk nilai WN itu 31,76. 31,76 didapat dari kadar air rata-rata ini. Dikali N, N itu jumlah pukulan. Jumlah pukulan dibagi 25. Pangkat 0,121. Hasilnya 30. Ya, gimana? Oke, aku lanjut ya. Hasilnya itu 33,08%. Nah, dalam pengujian batas apa ini? Batas cair itu kita juga cari flow index-nya. Bentar. Flow index atau FI rumusnya itu W1 min W2 kali log N2 min N1. Nilainya yaitu 6,64%. Mungkin teman-teman nggak usah ini ya, nggak usah bingung di sini. Istilahnya ini lanjutan dari mekanika tanah satu teman-teman. Ini yang aku bahas itu praktikum mekanika tanah. Jadi teman-teman nantinya akan sampai ke sini juga. Sebelumnya aku kasih dulu pondasinya, biar teman-teman paham gimana sih cara pengolahan datanya dulu. Supaya teman-teman itu nggak bingung apa aja komponen-komponen yang masuk di dalam perhitungan liquid limit ini. Sampai sini dapat dipahami? Paham, Kak. Misal bingung nggak apa-apa. Gimana? Kak, aku mau nanya, kan kalau besok itu kan kita ada kuis Mm-mm. untuk yang grafik yang pertama itu loh, yang pakai milimeter, milimeter block. Nah, itu hitungannya pakai Mm-mm. ini juga. Nah, beda. Itu kemungkinan masuknya ke kuat geser tanah. Jadi udah pertemuan besok toh, pertemuan yang ketiga ini kan masuknya ke kuat geser tanah. Jadi belum masuk ke Oke, udah nggak Kak. masuk ke batas air ini. Beda lagi. Oke, aku lanjut ke yang Kak mau tanya tadi dong, aja ya. N Gimana? pas di batas cair itu kan tadi 35 ya? Itu dari mana ya? 35 itu tadi jumlah pukulan. Berarti diambil dari sampel yang ketiga. I- Oke, makasih ya. Oke. Lanjut ke ini. Oke, selanjutnya itu ada pengujian batas susut. Batas
limit atau SL itu untuk menentukan batas susut tanah atau di mana kondisi air dalam keadaan batas semi padat menuju ke keadaan padat. Jadi di sekitar sini nih. Lanjut ke pengujian plastis atau batas plastis atau plastis limit, plastik limit atau PL, kondisi kadar air pada kedudukan antara plastis dan semi padat. Pengujian ini dilakukan dengan memilih 2 mm, kemudian mengalami keretakan ketika dipilin. Aku jelasin bayangan praktikumnya ya. Jadi untuk mendapat data itu, teman-teman harus memilih tanah ini yang kira-kira dapat dipilih sekitar 3,2 mm diameternya. Dan setelah 3,2 mm itu tanahnya mengalami retak. Jika belum retak, maka belum mencapai batas susutnya. Oh, batas plastisnya. Nah, jika udah dipilin dan mendapat diameter 3,2 lalu retak, tanah itu di oven. Nah, ditimbang tuh eh, berapa berat apa namanya? Berapa berat tanah setelah dipilin dibanding dengan sebelum dipilin. Begitu. Aku lanjut. Lanjutnya itu untuk menentukan klasifikasi tanah itu menurut pengujian ukuran butiran. Nah, ukuran butiran ini yang pertama ada analisa saringan agregat kasar dan halus, yaitu untuk menentukan ukuran butiran tanah yang tertahan di saringan nomor 200. Jadi di praktikum nanti teman-teman dapatnya, oh maaf, jadi kalau di soal teman-teman dapatnya nanti data yang udah jadi, lalu teman-teman ngolah menjadi grafik, begitu. Nah, kemarin sama Bu Devi udah sampai yang CUCC belum ya? Udah. Ada yang ingat CUCC? Tapi belum paham, nggak ingat, belum Belum paham. paham. Nggak. Oke. Tak ulas lagi ya di Ya, ya. Oke. Bentar. Nah, udah masuk ya? Oke, udah masuk toh. Nah, ini sama seperti data yang tak ambil dari hasil praktikum. Hasil praktikum ini sistematikanya teman-teman itu menyaring tanah dengan saringan yang dimulai dari saringan 4, 40 dan lain sebagainya itu. Nah, nanti teman-teman itu cari gradasinya gitu. Misal, yang pertama ada berat lewat saringan. Berat lewat saringan itu W dikurangi D1 sama dengan W itu total berat yang teman-teman apa namanya uji atau di sini mass of soil atau W yaitu 60 gram dikurangi D1. D1 itu massa yang tertahan. Ada nggak sih massa yang tertahan di saringan E1? Kalau enggak berarti nilainya 0. Berarti E1 itu 60 dikurangi 0 sama dengan massa dengan 0 dikurangi 0 sama dengan 60 gram. Masih sama. Untuk yang ketiga pun sama, yang keempat sama. Yang kelima ini baru ada yang tertahan di saringan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berarti saringan ke berapa ini? 10 kalau nggak salah. 10 atau 20. Berarti W dikurangi di 5 sama dengan 60 dikurangi yang tertahan di sini. Yang tertahan itu 7,94. Berarti yang lolos itu 52,06. Sampai sini paham?
Paham? Oke, aku lanjut ya. Ini persentase lewat saringan. Kalau persentase lewat saringan itu tinggal dikali 100%. Jadi total berat yang apa namanya? Yang tertahan di saringan dibagi total berat massa tadi, total berat mass of soil tadi. Misal yang tertahan di sini 50,06. Oh maaf, yang lolos itu 52,06 dibagi dengan total tadi 60 dikali 100%. Berarti persentase yang lolos yaitu 86,77%. Gitu. Selanjutnya ada grafik analisa gradasi butiran. Nah, dari hasil perhitungan yang telah dilakukan akan dibuat grafik yang menunjukkan hubungan antara ukuran butiran dalam milimeter sebagai absis dengan skala logaritma dan persentase tertahan sebagai ordinat. Grafik tersebut dapat dilihat pada lampiran. Kita lihat dulu grafiknya ya. Nah, grafiknya itu seperti ini. Kelihatan? Tak balik aja deh. Nah, gini. Nah, grafiknya itu kayak gini. Nah, nanti persentase yang lolos di sini itu diplot. Kalian akan graf seperti ini. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, dari grafik gradasi butiran diperoleh data sebagai berikut. D0,001, D30, 0,045, D60, 0,21. Dapat D10 ini berapa, D30 berapa, D60 berapa, itu kita dapat lihat di grafik. Misal kita cari D10, berarti di sini nilainya 0,0031 ya. Kita cari di grafik dulu. Nah, bentar. Kita putar lagi. Nah, bentar. Oke. Ini caranya tuh gini. Kan misal D10. D10 itu tadi kan persentase lolos pada persentase 10. Kita cari D10-nya. Kita tarik garis lurus ke sini, ke kanan sini. Aku gambar ya. Kita tarik garis lurus ke sini. Nah, itu mana sih yang kira-kira mendapat nilai D10? Berarti dari titik yang pertama ini kita ketemu di sini, D10-nya. Kita tarik ke bawah. Kira-kira berapa? Nah, di sini kan 1, 2, 3. Berarti kira-kira 0,3 ya. Kita 0,3. Nah, hasilnya kurang lebih sama 0,003. Kemudian D30. D30 pun sama, caranya seperti itu. Wis. D30 pun sama. Berapa tadi nilainya? 0,003 ya. Set. Nah, kira-kira kan di sini nih yang mendapat di grafik. Kita tarik ke bawah. Set. 1, 2, 3. 0,003. Atau berapa tadi? Se. Oh, maaf. 45 ya. Sorry. Ini. Jadi persentase di 30 kita tarik horizontal ke kanan sampai menabrak grafik.
untuk kira kita masukkan di sini. Nah, D60 pun sama. Kita cari D60. Kita tarik horizontal ke kanan sampai menabrak grafik ini. Terus kita tarik ke bawah. Set. Kira-kira 0,02 atau berapa itu? Nah, 0,02. Sudah sesuai. Sampai sini mudeng belum atau bingung? Oh, Kak izin Bingung, Mas. bertanya. Masih bingung Ah, hitung 1, 2, 3-nya tadi. 0, di. oh iya iya iya. Aku ulangin lagi ya. Se, bentar. Tak ulang lagi. Kan grafik ini tuh diperoleh dari persentase yang udah didapatin di atas ini. Nah, udah didapatin dari persentase di bawah ini kan, di atas ini. Nah, kita plotin ke sini. Grafiknya itu gimana? Kalau udah dapat grafiknya, D30 sama D60. Iya kan? Oke, suruh cari ke tengah ya. D10. D10 itu kita tarik garis horizontal ke kanan sampai menabrak grafik. Nah, sampai menabrak grafik. Kira-kira kan di sini nih. Menabrak grafiknya, ya kan? Nah, di sini. Kemudian kalau udah nabrak grafik di sini, kita tarik ke bawah. Set. Nah, kita tarik ke bawah. Udah nih, kita hitung berapa sih nilai dari D10 itu. Caranya tinggal di sini. Ini kan range antara 0,01 sampai 0,001. Berarti di apa namanya? Di setiap ini nilainya naik satu kan? Berarti 0,01, 0,02, 0,03 di 10 di 10 sama dengan 0,0003, kurang lebih itu. Sampai di 10 paham Oke, atau Kak. enggak? Terima kasih. Oke. Udah, D10 udah. Kita lanjut ke D30. Caranya sama. Kita tarik garis horizontal ke kanan sampai menabrak grafik. Nabrak nih, kita tarik ke bawah. Set. Sama kayak tadi bacanya. 1, 2, 3, 4. Cuman ini lebih dikit. Berarti kira-kira setengahnya lah. Berarti 0,045. Itu nilai dari D30. D60 selanjutnya. Kita tarik horizontal ke kanan sampai nabrak. Udah tarik garis lurus. Set. Nah, nilainya berarti kira-kira 1, 2. 0,02. 0,2. Maaf. Balik lagi ke tadi. Udah mudeng sampai sini? Udah, Kak. Oke. Balik lagi ke ini ya. Berarti nilai D10, D30, D10, D30, D60 udah ketemu. Udah sesuai nih sama grafik tadi. Nah, dari situ kita cari CU-nya. Berapa sih nilai CU? Nah, CU itu rumusnya D60 dibagi di D10. Info kontrol. D60 itu 0,21 dibagi 0,031 sama dengan nilainya 67,74. CC, selanjutnya kita cari CC. CC itu rumusnya D30 kuadrat dibagi D60 dikali D10.
Hasilnya 3,11. Nah, udah nih. Udah dapat nilai CU sama CC. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham? Kak, mau mastiin aja, berarti D60, D30 sama Heeh. D10 itu kenapa kok yang bikin 10, 30, 60? Karena rumus CU dan CC pakai angka tersebut ya? Iya, betul. Rumus CU dan CC pakainya itu. Oke, Gitu. makasih, Kak. Oke. Yang lain ada yang mau tanya? Oke, udah. Berarti mudeng ya? Ya, nggak mudeng dikit nggak apa-apa sih. Lanjutnya, lanjut ke grafik jenis tanah. Nah, grafik jenis tanah itu grafik yang segitiga tadi. Nah, dari persentase butiran yang lolos saringan akan dilakukan plotting ke dalam grafik jenis tanah dengan data berikut. Finer, finer atau debu yang tertahan di saringan 200, itu yang paling bawah itu. Itu berapa persen sih? Berarti nilainya ada 46,80%. Udah sama. Gravel dilihat dari apa namanya? Dilihat dari saringannya, apakah ada gravel? Tidak ada. Berarti nilainya 0. Lanjutnya sen. Sen itu nilainya dari 100% dikurangi nilai finer. Nah, itu termasuk klasifikasi pasir. Berarti kita mendapat 53,20%. Itu pasir. Selanjutnya, i, 100 dikurangi 53,2 dikurangi 15,84. Nah, nilai clay ini 15,84 ini biasanya udah terdapat di akhir hitungan. Bentar, aku cariin ya. Soalnya aku ya lupa ya caranya. Maaf, maaf, maaf. Bentar, sebentar. Mungkin nilai nilai clay ini kita lewatin dulu ya. Yang penting kita dapat nilainya dulu gitu ya. Untuk plotting ke grafik segitiganya tadi. Nah, mungkin ini kita abaikan dulu dapat dari mana. Kita abaikan dulu nanti kalau udah nemu aku kasih tahu di grup. Itu ya. Nah, nilai dari shield itu 100 dikurangi 53,2 dikurangi 15,84 sama dengan 30,96%. Nah, kalau udah dapat nilai finer, udah dapat nilai sen, udah dapat nilai shield sama clay, lanjutnya kita masukkan ke grafik segitiga tadi. Nah, caranya gini, gambar lagi. Nah, per, di sini kan ada tulisan persen clay. Nah, wait. Persen sen, persen shield. Oke. Pertama, persen clay. Yang dimaksud clay itu yang lolos dari saringan 200. Oh, maaf. Persen clay itu wait. Bentar ya teman-teman, bentar. Bawah sedikit Mas Adi. Oke, kita lanjut lagi ya. Kan tadi udah ada persen clay, terus persen shield sama persen sen. Nah, yang di sebelah kiri sini itu persen clay. Nah, kan tadi persen clay itu kita nah, sudah dapat nilai 15,84%.
Dari sini nilai 15,8% itu kira-kira kan di sini, ya kan? Di sini, di sini. Nah, itu dapat nilai persen clay. Selanjutnya kita tarik garis horizontal ke kanan. Set. Nah, waduh ini nggak horizontal kalau ini. Kita tarik garis horizontal ke kanan. Nah, itu baru 1% clay. Selanjutnya kan ada persen eh, eh, silt. Persentase silt itu di sini tadi berapa? Kita lihat. Nah, dari silt kan ketemu 30, persentase silt kan di sini ya, 30,96%. Nah, kita tarik garis sesuai dengan garis ini, miring gini. Set. Nah, gini kan kira-kira. Nah, udah nih, dari persen clay udah, persen silt udah, selanjutnya ada persen sand. Nah, sand atau pasir tadi berapa persen nilainya? Kita lihat dulu. Sennya ada 53, ya. 53,20 tadi ada di sini. Kita tarik garis miringnya. Tarik. Set. Waduh, menceng. Bentar. Nih. Kita tarik sesuai garis miringnya. Set. Nah, dah miring. Nah, gini. Nah, kan udah ditarik tiga-tiganya nih. Berarti udah ketemu apa namanya? Tiga garis ini udah ketemu di satu titik dong. Nah, satu titik itu tadi yang menjustifikasi atau mendefinisikan jenis dari tanah tersebut. Berarti di sini kalau dari segitiga ini tanah itu masuknya ke sandy loam atau lembung berpasir gitu. Sampai sini paham? Paham? Bingung? Kak, izin bertanya, Atau Kak. gimana? Tadi yang untuk mencari sand level gitu-gitu, Hmm? itu ada emang rumusannya begitu atau gimana, Kak? Dari ini ya, grafik Iya, jenis yang tanah ini detail. ya. Ya, Ini dari rumusnya emang gini. Sen itu nilainya apa namanya 100% dikurangi finer, terus nilai dari silt itu 100% dikurangi dari sand, dikurangi lagi clay gitu. oke, Kak. Ngerti, Kak. Makasih, Kak. Nanti mungkin jelasnya catatanku aku berikan. Oke, oke. Ada yang mau tanya? Kak, izin bertanya, Hmm, Kak. hmm. Jadi untuk persen dong, Kak? Mana sand ini? Ya, total finer, gravel, sand, silt, clay itu nggak harus Enggak, 100% kan? enggak. Ya enggak. Lah kalau 100% terus pembagian tanah gimana? Kan udah terplotting menjadi Oh ya, beberapa ya. jenis tanah. Maksudnya dia lolos ke saringan finer atau gravel atau sand kan udah ada persentasenya sendiri-sendiri. Oke, Kak. Makasih. Oke. Yang lain ada? Oke. Kalau nggak ada aku lanjut. Untuk kesimpulannya berarti aku bahas lagi ya. Tanah dikatakan memiliki gradasi yang baik apabila kurva teratur dan garis cukup miring. Mengenai gradasi tersebut, ada syarat untuk menentukan baik atau buruknya gradasi berdasarkan koefisien uniformitas atau CU dan koefisien kurva atau CC. Tanah dikatakan baik apabila kerikil itu CU-nya berat dan CC-nya itu
Cukup paham? Yo, nggak mudeng dikit nggak apa-apa lah. Ngulang masih bisa. Tapi jangan ngulang, guys. Kebanyakan kelas ini ntar. Aku lanjut ya. Piye, rehat dulu apa gimana? Panas, boh. Oke. Enggak mau nanya sebentar, Kak. Gimana? Eh, untuk batasan Atterberg kan Ah, dijelasin bahwa garis A atau PI kurang dari 4. Nah, itu PI itu tadi apa ya, Kak? plasticity index. Plasticity index itu nilai apa? Saya benar. Hah? Bentar. Sebentar. Aku juga lupa kalau PI. PI. PI itu nilai plasticity index atau selisih batas cair dan batas plastis. Itu gimana? Udah Oke, Kak. terjawab? Makasih, Kak. Oke. Ini udah sampai sini ya. Udah sampai agregat kasar dan halus saringan. Lanjut ke hidrometer. Ini mungkin nggak tak bahas terlalu mendalam ya, soalnya ini agak rumit dan kemungkinan jarang terpakai sih. Kemungkinan. Tapi nggak tahu, Bu Devi tiba-tiba ngasih soal hidrometer, aku juga nggak tahu. Besok kalau ada waktu luang tak jelasin lagi. Kalau hidrometer itu untuk menentukan distribusi butiran yang lolos saringan nomor 10. Berarti dia itu saringannya yang paling kecil atau kecil-kecil. Distribusi butirannya udah kayak debu gitu loh. Udah sampai klasifikasi tanah, apa ada yang lanjut ke kuat geser tanah? Aku eh, gimana? Berarti untuk klasifikasi tanah ini nanti grafiknya jadi kita baca grafiknya terus kita grafiknya terus kalau kita udah tahu yang penting kita paham tentang apa itu kasar grafik tanah gitu. Betul. Oke, bagus mas. Mungkin mau ditambahin Mbak Zahwa itu. Monggo Mbak Biasanya Zahwa. kalau di berklasifikasi tanah ini soal ujiannya tuh sampai tadi penggambaran grafik sama penentuan jenis tanahnya yang diagram segitiga tadi itu loh. Tuh. Tapi datanya udah ada berarti Kak? Udah. Biasanya kita udah dikasih data dan suruh ngolah aja dengan rumus. Siap. Itu sih. Yang penting kalian paham ini sih. Dasarnya itu paham. Maksud dari klasifikasi tanah itu apa? Terus yang dibutuhkan untuk klasifikasi tanah itu apa aja? Misal, kalau dari tadi kan kita bahas ini, analisa saringan agregat. Finishnya itu kita mau cari apa sih? Berarti kita mau cari CU dan CC. Itu kan, CU dan CC didapat dari grafik. Nah, grafik itu didapat dari analisa butiran tadi. Dan biasanya kalau ujian itu udah tersedia grafik, kalian suruh cari nilai CU CC-nya aja. Gitu sih. Kalau masih semester 1 masih gampang lah. Kalau rajin belajar. Semangat. Sampai klasifikasi tanah, aku tutup berarti. Aku lanjut ke kuat geser ya.
Mas, mohon maaf nanti apakah file-file sama PPT-nya boleh di-share, Kak? Oh, bayar ya? Aduh, Ya Allah. Enggak. Santai, tak share. Mas. Aman, Makasih, aman. Mas. Yoi. Wis dia gue. Santai. Aku lanjut ke kuat geser ya. Sedikit membahas aja, soalnya minggu depan kemungkinan Bu Devi udah masuk ke kuat geser tanah dan minggu depan, minggu ini ya, besok Selasa ya, lupa aku. Selasa sama Jumat kalau teman-teman ada kelas di Jumat. Berarti kira-kira kuat geser tanah itu sampainya mungkin kemungkinan kan besok bawa penggaris, busur dan lain-lain itu mungkin ada kuis lingkaran Moore mungkin. Nanti untuk soalnya dijelasin Mbak Zahwa. Kalau aku jelasin ke materi dasarnya dulu gitu. Aku mulai ya. Nah, tanah. Apa itu kuat geser tanah? Kuat geser tanah itu kemampuan tanah untuk menahan atau melawan pergeseran yang terjadi. Jadi tanah itu punya kekuatan sendiri untuk menahan geseran. Kalau tanah itu nggak punya kekuatan untuk geser, tanah itu akan longsor gitu. Secara logikanya gitu. Komponen dalam kuat geser itu ada dua, sudut geser internal sama kohesi. Itu sudut geser internal, internal yang dibentuk jika tanah mengenai tegangan terhadap tegangan yang berlebih. Secara bahasa bukunya gitu. Kalau apa tadi satunya? Lupa. Kohesi. Kohesi itu wih, ini share screen-nya ke pause ya? Oh enggak ya? Udah ya? Oke. Kalau kohesi itu gaya tarik menarik antar partikel. Jadi tanah itu punya kekuatan tarik menarik tersendiri. Kalau tanah nggak punya kekuatan tarik menarik, tanah itu pasti akan istilahnya kalau bahasa Jawanya loss gitu loh, longsor sendiri gitu loh. Kalau nggak punya kekuatan tarik menarik. Oke, lanjut ke nah penentuan parameter kekuatan. Nilai parameter kekuatan geser tanah dapat ditentukan dengan pengujian laboratorium dengan menggunakan dua pengujian pokok. Yang pertama itu ada uji geser langsung atau direct shear method, dan yang kedua ada uji triaksial atau uji tekan kekang atau confined compression. Nah, apa itu uji geser langsung? Oke, masuk ke uji geser langsung atau direct shear method. Ini di praktikum Mektan 1 nanti teman-teman akan dapat lakukan pencatatan. Ini nggak usah terlalu mendetail dulu, soalnya biasanya Bu Devi langsung ke soal aja. Kita lanjut ke uji triaksial. Uji triaksial, ada uji triaksial unconsolidated undrained. Yang pertama, sampel tanah tidak dikonsolidasikan sebelum pembebanan. Pengujian keran A selama ditutup tidak terdrainase.
ini nggak usah terlalu ini ya. Soalnya kalian juga apa namanya belum dapat materinya. Secara gambaran, secara kasar aja. Kalau uji triaksial itu ujinya menggunakan, saya tak cariin gambarnya dulu. Biar ada gambaran. Bentar ya, bentar. Nah, gini aja. Biar gambaran aja. Soalnya, apa namanya, kalau dijelasin materi kayak gitu, malah bingung ntar. Kalau uji triaksial tuh tanahnya dimasukkan ke selubung ini. Jadi, kalau udah dimasukkan ke selubung ini, nanti ada tekanan air yang dari atas dan dari bawah yang akan menekan tanah itu. Konsepnya sama kayak geser langsung. Dia akan bergeser seberapa milimeter sih tanah itu dapat bergeser gitu loh. Kalau triaksial gitu, sama geser langsung. Soalnya ini kan cuman materi awalan aja. Untuk materi lebih jelasnya, biar dijelasin sama Bu Devi besok ya. Lanjutnya lebih ke pembahasan apa namanya hasil dari triaksial itu, olah datanya aja ya. Disampaikan sama Mbak Zahwa. Milimeter blok, bor, sama jangka tuh buat menggambar seperti ini. Kemungkinan ya. Di sini aku mau ngasih contoh-contoh soalnya. Milimeter, tingginya 76,2 mm dengan beban maksimum pada saat keruntuhan yaitu 30 Newton dan perpindahan vertikalnya 11,7 mm. Di sini suruh menghitung nilai kuat bebasnya sama nilai kuat geser antaranya sama suruh menggambar lingkaran Mohr saat keruntuhan. Oke. Untuk menghitung nilai kuat bebas sama kuat gesernya, di sini menghitung luas benda uji awalnya, yaitu 1/4 pi d kuadrat. Dan tadi diketahui diameternya kan 38,1 mm dan tingginya 76,2 mm. Dan ini delta L-nya, perpindahannya 11,7 mm dengan keruntuhan pada saat beban maksimumnya 30 Newton di kilonewtonin. Jadi di sini mencari luas benda uji awalnya pakai rumus 1/4 pi d kuadrat karena benda ujinya kan lingkarannya. Terus ini kita masukin diameternya, didapat luas benda uji awalnya 0,0011 dengan satuan meter persegi, jangan lupa satuan. Kemudian mencari regangan runtuhnya. Rumusnya delta L-nya dibagi sama L-nya. Delta L-nya 11,7 dibagi dengan L-nya 76,2 mm dikali 100%. Lalu didesimalkan 0,153. Nah, kita terus mencari tampang benda uji setelah runtuh karena diberi beban tadi. Jadi memakai luas benda uji yang awal tadi dibagi dengan 1 dikurangi regangan runtuhnya. Didapat tampang benda ujinya 0,0013 meter persegi. Udah didapat tampangnya, lalu tinggal nyari kuat tekan bebasnya dengan rumus QU ini terus sama dengan beban runtuhnya tadi dibagi sama tampang benda uji setelah runtuhnya. Didapatkan 23,08 kilonewton per
meter persegi. Kemudian suruh mencari kuat gesernya. Tinggal dibagi 2, didapat 11,54 kilonewton per meter persegi. Nah, di sini kalau Q-nya dihitung menggunakan tampang benda uji awal, sama caranya kayak yang ini. Tinggal mengganti luas benda ujinya. Pakai luas benda uji yang awal ini. Begitu juga untuk mencari kuat geser. Nah, untuk yang B ini, untuk menggambar lingkaran Mohr, caranya, ini aku ambil dari nilai kuat tekan bebas setelah runtuh ya. Nah, ini kuat tekan bebasnya kan dapat 23,08. Jadi diameternya kita bentuk lingkaran ini. Terus kita tarik, ini garis keruntuhan namanya. Garis keruntuhan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Belum ada? Aku lanjut ya. Lingkarannya sudut apa enggak? Lingkaran apa setengah lingkaran Kalian Mohr? paham kan? Tapi paham nggak? Tidak. Belum. Belum. Belum paham. Belum pengen nanya. Yang mana yang nggak paham? Enggak, yang gambar Lanjut Asa. Oke. Yang kedua, hasil uji triaksial pada tanah pasir saat keruntuhan diperoleh delta ini apa namanya sih? F-nya 300 kilonewton meter persegi dan tegangan utama minor efektifnya ini 100 kilonewton per meter persegi. Gambar lingkaran Mohr dan garis selubung kegagalan. Nah, ini kan diketahuinya nilai Nah, tegangan normalnya ini 100 kilonewton. Kita ambil titik 100 kilonewton. Dan selisih antar tegangannya itu 300 kilonewton. Berarti titik tegangan satunya lagi ada di kilonewton per meter persegi kan. Jadi di sini. Nah, kita bentuk lingkaran. Lalu ditarik garis lurus yang menyinggung lingkaran tersebut. Oke, ditarik garis seperti ini. Nah, di sini tuh nanti pakai busur. Sudutnya apa? Nah, di sini itu dapat ini kemiringan garis kegagalan itu diperoleh 37 derajat. Seperti itu. Ada yang ditanya nggak? Nanti buat lingkarannya pakai jangka ya? Iya, jangka. Kemungkinan besok busur tuh buat ngukur kayak gini sudutnya ini, garis kegagalannya. Nah, ini tuh yang geser. Nah, yang horizontal ini tegangan normal.
Kan esopo. Tapi Di make me undi. Sebentar ya. Oke, aku lanjut. Gimana? Tadi ada yang mau nanya? Kak, itu yang jarak 100 sama 400-nya yang di setengah lingkaran itu dari Dari sini. Tambah aja. Kan dia ini delta kan. Jadi selisih antar tegangan itu 300. Jadi tinggal ditambah aja, berarti titik satunya, kan ini udah diketahui titik satunya itu 100. Nah, selisih antar tegangannya 300, jadi tinggal ditambah aja, berarti titik satunya tuh di 400. Oke, Kak, makasih. Oke, ada lagi? Udah, aku lanjut. Lanjut soal terakhir. Aku lanjut ya. Ada 3 contoh benda uji lempung jenuh diuji triaksial pada kondisi consolidated untrained. Dengan data hasil pengujiannya itu di tekanan selnya ada seperti ini 60, 200 sama 300. Kemudian di tegangan deviatornya saat kegagalan itu ada 200, 360 sama 490. Lalu untuk U-nya ada minus 24, 40 sama 90. Jadi dari data ini kita disuruh menggambarkan garis selubung kegagalan dengan tegangan total dan tegangan efektif. Jadi di sini ada ya, diketahuinya, terus ini bentuknya nyari tegangan total sama tegangan efektif. Jadi yang nggak ada aksennya itu tegangan total, dan yang ada aksennya itu tegangan efektif. Untuk yang titik ke 1 kan di sini ada diketahuinya titik 3. Nggak ada titik 2 ya, hanya ini 1 sama 3. Ya, 3 sama 1 doang. Berarti di sini ada diketahui selisihnya. Berarti untuk cari yang titik 1, tinggal titik 3 ditambah sama selisihnya, kayak yang ini tadi. Ini selisih sama titik yang 1. Nah, nyari yang tegangan totalnya, yang di titik 1, berarti 200 ditambah 60, jadilah 260. 360 sama 200 jadi 560. 300 sama 490 didapat 790. Itu tegangan total yang di titik 1. Kita belum mengetahui tegangan efektifnya yang di titik 1 maupun 3. Nah, diketahui yang di sini tuh ada tekanan air pori atau disebut dengan U. Untuk yang tegangan efektif yang di titik 1 yaitu 260 dikurangi dengan nilai U. 260 dikurangi dengan minus 24 didapatlah 284. Terus tegangan total yang di titik 1 itu 560 dikurangi dengan nilai U 40 didapat 520, dan gitu juga seterusnya. Untuk tegangan efektif yang di titik 3 itu rumusnya juga tegangan total yang di titik 3 ini dikurangi dengan nilai U. Jadi 60 dikurangi dengan minus 24 yaitu 84. 200 dikurangi dengan 40 didapat 160, dan itu juga seterusnya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Udah dapat datanya, titiknya antara 2 titik itu udah didapat. Digambarlah lingkaran Mohr untuk mendapatkan garis kegagalan. Di sini ada 2 karena kita disuruh menggambarkan tegangan total sama tegangan efektif. Kalau yang ini kan cuma 1 doang kan, tegangan efektif doang kan.
Ini ada 2. Di sini yang merah dulu deh. Yang merah dulu ini. Yang merah ini berarti tegangan total. Tegangan total berarti yang nggak ada aksennya itu titik 360. Yang data pertama ya 60 sama 260. Jadi di sini anggaplah gimana cara ngezoomnya? Nggak bisa ya. Kontrol. Mouse. Oh itu loh Pak, kanan bawah. Oh, ketutupan. Di sini data yang pertama itu di titik 60 sama 260. Anggap aja di sini 60 dan di sini 260 ya. Ya, itu pakai jangka biar lebih rapih dan lebih ya koefisien lagi. Ya itu. Oke, dapat data yang pertama, lingkaran Moore-nya. Terus yang kedua, titik 200 sama titik 560. Ya, yang di sini titik 200 dan 560. Ibarat di sini. Kita garis juga kita gambar juga lingkarannya. Dapat lingkaran yang kedua, yang tegangan total. Untuk data yang ketiga, di titik 300 sama 790. Sini 300, di sini 790. Digambar juga. Nah, udah dapat 3 lingkaran ini, ditariklah garis kegagalannya di sini. Tegangan total. Oke. Nah, dari titik ini ke nilai 0 ini 50. Dapat CCU-nya 50 kN per meter persegi. Nah, oke. Untuk yang kedua, kita menggambar lingkaran Moore yang tegangan efektif. Ya, itu lingkaran pertama. 84 di sini, 284 kira-kira di sini. Gambar lingkaran. Kemudian yang kedua 520 sama 160. 160 kira-kira di sini. 520 di sini. Jadilah seperti ini. Lalu untuk data yang ketiga 700 sama 210. 700 di sini dan 210 kita hubungkan. Lalu seperti cara yang tadi ditarik garis kegagalannya untuk yang tegangan efektif. Nah, ini kalau di milimeter blok kelihatan ini C aksennya itu 7 kN per meter persegi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kak, tadi 50 kN per meter kuadrat itu dari milimeter blok ya? Iya, itu kalau di milimeter blok kelihatan itu. Suka. Ada lagi? Besok kalau udah digambar garis selubung kegagalannya, ditulis sudutnya ya. Ini aku belum tulis. Pakai busur dihitungnya. Sudutnya kalau semisal nggak pas di nol diambil dari mana? Ya tegak lurus aja dari apa ya? Dari sini tuh misal kalian tarik garis ke sini aja gitu. Nah, dari sudutnya tuh berapa? Kayak gini. Ini juga. Iya. Bisa nggak sih? Nggak bisa. Bentar. Pokok titik busurnya tuh di sini aja gitu pokok. Meskipun nggak, ya dia nggak harus di sini.
Dia nggak harus di sini. Ya, aku nggak tahu. Oke, Kak. Ya. Jadi ditaruh di sebelah atas tuh juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting tegak tegak lurus sama ininya, sama apa namanya, garis tegangan yang mau diukur sudutnya gitu aja. Ada yang mau nanya lagi nggak? Paham? Paham nggak? Jadi aku ingetin sekali lagi, kalian banyak-banyak latihan soal karena pengalaman sebelumnya ya. Udah. Udah nggak ada yang mau nanya lagi? Kalau udah, ini nanti filenya aku sama Fajrul kirim di grup. Nah, nanti kalian bisa review kembali sebelum besok dikasih sama dikasih ya. Nah, mau mastiin lagi buat perbedaan tegangan total sama tegangan efektif tadi gimana Kak? Boleh dijelasin ulang, maaf. Iya, nggak dengar. Tegangan total sama tegangan efektif tadi perbedaannya di bagaimana dan maksudnya tuh bedanya apa? Cara nanti juga lupa, kurang merhati tadi, maaf. Scroll. Kalau tegangan efektif itu em, tegangan yang ditanggung oleh partikel-partikel tanah, nggak ada air porinya. Kalau yang tegangan total itu ada tekanan air porinya sama partikel tanah. Surprise. Hitam coy. Ada lagi nggak? Kalau udah aku tanya. Datengin lah, UGM nih bos.
Ampun UGM, ampun. Ampun. Paling UGM. Udah, kalau udah aku tutup ya. Wes, Pak. Udah, ya udah. Ya udah, untuk belajar barengnya malam ini aku tutup sama Fajrul. Semoga besok lancar kalau dikasih soal. Ya, nanti aku kirim file-filenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Kalau mau tanya boleh lewat PC atau grup, monggo. Ya, Mas. Ketemu pas kelas juga dulu ya. Gimana? Kelasnya jam berapa besok? Jam 9. Jam 9. 9. Itu SPT. Mektan. Yang SPT jam berapa? Jam 7. Jam 7. Oke. SPT. Udah.